Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Tabe selamat ningunalatai salam sahujud karende malempang. Om Swastiastu. Adil Katalino Bacaramin Kasaruga Basengat Kajubata. Yang terhormat penjabat Bupati Katingan Bapak Saipul SPD MSI, yang kami hormati Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan Bapak Dr. Andes Risna Duar beserta seluruh jajaran yang hadir pada saat ini, yang kami hormati narasumber Bapak Heru Hidayat STMPD beserta narasumber lainnya, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami banggakan. Selamat pagi dan selamat datang. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya kita dapat hadir di aula lantai 2 Bapedalitbang Kabupaten Katingan pada acara pembukaan kegiatan pelatihan kewirausahaan pemula tingkat Kabupaten Katingan yang dilaksanakan di Kasongan Kamis 23 November 2023. Mengawali acara, hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya laporan penyelenggara kegiatan oleh Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan kepada Bapak Dr. Andes Risna Duar MAP dengan hormat disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe selamat lingun nalatai, sembah sujud karena de melempang. Adil katalinu, bacuramin ka saruga, basengat kajubata, arus. Yang saya hormati, sama-sama kita banggakan Bapak Bupati Katingan. Izin Pak Bupati, saya tidak menggunakan istilah penjabat karena pemahaman saya, mau dia PLH, mau dia PLT, maupun dia penjabat, sudah ditetapkan dan ditunjuk adalah Bupati Kabupaten Katingan. Yang saya hormati Bapak narasumber, rekan-rekan pejabat administrator, pengawas di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, serta Pariwisata Kabupaten Katingan, seluruh staf. Yang saya hormati, yang saya banggakan, seluruh peserta, anak-anak muda kita, para pengusaha pemula yang hari ini menjadi peserta pelatihan kewirausahaan pemula tingkat Kabupaten Katingan tahun 2023. Bapak Ibu sekalian, seluruh tamu undangan yang berbahagia. Bapak Bupati dan hadirin sekalian, izinkan saya menyampaikan laporan terkait dengan pelaksanaan kegiatan kita hari ini. Yang pertama, dasar kegiatan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2011 tentang pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan. 3. Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor Tahun 2023 tentang pembentukan panitia, narasumber, moderator, serta struktur penelitian peserta pelatihan kewirausahaan pemula tahun 2023. 4. Surat Sekretariat Daerah, Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan nomor 240/784/Dika 2 OPI Mendatar 3/11 Remawi 2023 tentang pemanggilan peserta pelatihan kewirausahaan pemula tingkat Kabupaten Katingan tahun 2023. 2. Tujuan kegiatan: 1. Mengembangkan minat dan motivasi pemuda untuk terjun ke dunia wirausaha. 2. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan tata kelola usaha produksi, pemasaran, serta jejaring kemitraan bisnis. 3. Mengembangkan kemampuan wirausaha muda dalam upaya pengembangan kewirausahaan di kalangan pemuda. 4. Menumbuh kembangkan pemuda menjadi pribadi berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing. Bapak Bupati, salah satu tujuan dari kegiatan ini tadi di samping yang kami sampaikan juga tidak menutup kemungkinan dari mereka ini nanti akan bisa terseleksi lagi menjadi pemuda pelopor dari daerah. Entah dia membidangi pangan, membidangi teknologi dan lain sebagainya. 3. Nama kegiatan. Kegiatan ini adalah pelatihan kewirausahaan pemula tingkat Kabupaten Katingan tahun 2023. Jadi peserta yang kita panggil ini adalah peserta yang sudah jauh-jauh hari sudah mengisi Google Form yang kita kirim. Mereka yang sudah memiliki cikal bakal usaha. Jadi sudah mulai bekerja, ada produknya, ada buktinya, dan
sudah memiliki segmen pasar mungkin barangkali seperti itu, entah pasar lokal juga keluar dari daerah, bahkan ada yang mungkin sampai ke kabupaten. Jadi mereka-mereka yang memang sudah mulai bekerja, sudah memiliki cikal bakal usaha. 4 Romawi waktu kegiatan dilaksanakan pada tanggal 22 sampai dengan 25 Oktober 2023 yang dilaksanakan di Aula Bapeda Litbang dengan beberapa kegiatan antara lain: 1. Acara pembukaan sekaligus penyerahan piagam Pemuda Pelopor tahun 2023 serta meninjau stand pameran peserta. Ini namanya mungkin terlalu keren, stand pameran ya. Intinya yang mau kita tampilkan hari ini adalah bukti produk-produk yang sudah dihasilkan oleh teman-teman di desa, di lapangan gitu. Jadi sederhananya seperti itu. Mudah-mudahan nanti Pak Bupati berkenan juga menikmati kopi lokal yang sudah go internasional, Pak Bupati. Nanti dari proses pencampuran ya, proses pengadukan dan seterusnya, nanti biar Pak Bupati dan Bapak Ibu sekalian juga ikut melihat, termasuk juga varian rasa dan segala macam bisa disampaikan nanti pada saatnya. Yang kedua kegiatannya nanti Pak Bupati, ini ada kunjungan ke TPRI Kalteng. Nanti peserta ini akan dipublis di TPRI Kalteng. Sudah dilakukan komunikasi dan kerjasama dengan TPRI yang akan dilaksanakan setelah materi kita sampaikan di sini. 5 Romawi peserta dan narasumber. Peserta berjumlah 50 orang, terdiri dari 2 peserta dari Kecamatan Senaman Mantikei, 5 peserta dari Kecamatan Katingan Tengah, 2 peserta dari Tasik Piawan, 29 peserta dari Kecamatan Katingan Hilir, 10 peserta dari Kecamatan Temasang Langgaring, dan 2 peserta dari Pulau Malan. Ini target kita memang mengakomodir 13 kecamatan. Tetapi untuk tahap ini sebagaimana hasil yang kita inventarisir dari pengisian Google Form yang sudah kita sampaikan sebelumnya, maka ini yang bisa kita panggil hari ini untuk mengikuti pelatihan ini. Narasumber pendamping berjumlah 3 orang, yaitu 1 Pak Jatmiko atau Bung Jatmiko A. Wicaksono ST MM, seorang kreatif dari TPRI Kalteng. Selamat datang, selamat bergabung. Terima kasih bisa menjadi narasumber bagi anak-anak, bagi teman-teman ini jauh-jauh dari kecamatan. Tentu nanti kami berharap jangan disisain, Pak, habiskan semua ilmunya kalau bisa sampaikan untuk teman-teman ini, untuk memperkaya, untuk memberi motivasi, untuk memberi semangat dan membangun karakter, merubah pola pikir teman-teman menjadi berani untuk melakukan sesuatu, berani untuk memulai suatu usaha. Jangan berpikir target hanya menjadi CPNS atau PNS. Kita lihat sekarang peluang untuk menjadi PNS itu sangat kecil gitu. Yang sudah jadi honorer aja, daftar untuk lulus administrasi aja sudah susah, apalagi untuk lulus tes secara keseluruhan gitu. Jadi persiapkan diri tentunya adik-adik sekalian. Sekali lagi, banyak jalan, banyak upaya yang bisa kita lakukan dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada. Nanti akan disampaikan lebih luas oleh narasumber kita, termasuk juga saran petunjuk pendapat nanti dari Pak Bupati untuk kita semua. Sumber dana kegiatan berasal dari dokumen pelaksanaan anggaran DIPIA SKPD pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan tahun anggaran 2023.
Tentu kita berharap Pak Bupati, ini salah satu kegiatan di bidang pemuda pada dinas kita yang kita berharap kontinuitasnya sehingga berlangsung secara simultan terus menerus, karena hanya ada 2 kegiatan yang ada di bidang pemuda itu selain Hari Sumpah Pemuda kemarin kita laksanakan di Kapuas, itu pun kita hanya mengikuti karena Paskibraka sudah berpindah ke Kesbang. Kalau dulu Paskibraka itu ditangani oleh di kedua OP melalui bidang pemuda, sekarang mulai tahun ini kemarin sudah dimutasi ataupun ditangani oleh Kesbang. Tentu mohon izin Pak Bupati sedikit saya tambahkan laporan saya karena kesempatan bertemu beliau juga sangat terbatas. Waktu pertemuan di aula kantor Bupati beberapa bulan yang lalu, pertemuan pertama Pak Bupati dengan perangkat daerah, saya yang mencoba mengusulkan harus ada semacam perkenalan dengan Pak Bupati. Tetapi sebenarnya dalam hati nurani saya belum cukup Pak Bupati, hanya perkenalan. Saya maunya ada kesempatan bagi dinas-dinas ini memberikan paparan terkait dengan topoksi, terkait dengan program dan kegiatan, mana yang prioritas, mana yang mendukung indikator kinerja daerah, termasuk sumbangan-sumbangan dari perangkat daerah ini indikator kinerja utama yang ada di OPD. Artinya tidak boleh tidak ada kegiatan untuk menunjang capaian indikator kinerja daerah. Jadi karena dinas di K2OP ini tipe A 4 bidang Pak Bupati, bidang pemuda, bidang kebudayaan, bidang pariwisata, bidang olahraga, tambah 1 sekretariat. Ada saja bidang yang tidak memiliki kegiatan karena memang anggaran belum tersedia. Jadi hal-hal yang seperti ini yang maksud saya, ayo kita diskusikan bersama dalam artian mana yang harus, tidak boleh tidak, itu yang kita utamakan. Saya sekali lagi mohon izin dan mohon maaf Pak Bupati, saya tidak tipikal orang yang saling menyalahkan, tetapi saya maunya berdiskusi bersama. Harus ada ruang bagi perangkat daerah ini bisa berdiskusi dengan tim anggaran, dengan teman-teman di DPRD, misalnya kalau kita anggap penting seperti itu, supaya kita memastikan bahwa program dan kegiatan yang ada di dinas itu betul-betul bisa menunjang capaian kinerja daerah. Yang kedua, ada agenda-agenda daerah yang memang menjadi performa kepala daerah di situ. Saya ambil contoh misalnya Festival Budaya Penyang Hinje Simpe. Ini menjadi agenda daerah yang kita laksanakan dalam momentum hari jadi. Yang kedua, Festival Budaya Isen Mulang yang dilaksanakan di provinsi, kabupaten kota wajib mengikuti itu. Nah hari ini anggaran kedua kegiatan ini belum kita miliki Pak Bupati. Mohon maaf, barangkali ini saya sampaikan kembali supaya menjadi bahan pertimbangan kita bersama. Jadi momentum Penyang Hinje Simpe itu dilaksanakan dalam rangkaian hari jadi Kabupaten Katingan. Ini adalah performa pemerintah daerah dalam rangka memperingati hari jadi, yang hadir di sana adalah seluruh masyarakat Kabupaten Katingan. Selanjutnya penutup, demikian laporan ini kami sampaikan dan mohon berkenan pada saatnya nanti kiranya Bapak Bupati memberikan sambutan dan arahan serta membuka secara resmi pelatihan kewirausahaan pemula ini untuk kita laksanakan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, termasuk ketidaknyamanan. Tadi kita menyanyikan lagu operator, lain kali ini hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi. Harus dilakukan gladi dulu sebelum kita laksanakan acara.
Mohon maaf sekali lagi Pak Bupati atas ketidaknyamanannya. Terima kasih, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tibalah saatnya kita akan dengarkan bersama sambutan arahan penjabat Bupati Katingan sekaligus membuka secara resmi kegiatan pelatihan kewirausahaan pemula tingkat Kabupaten Katingan tahun 2023. Kepada yang terhormat Bapak Saipul SPD MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Tabi selamat lingun nalatai, salam saujud karendem malempang. Adil katalino bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Arus. Yang saya hormati Bapak Kepala Dispora dan Pariwisata di lingkungan pemerintah Kabupaten Katingan, yang saya hormati Bapak-bapak narasumber, yang saya hormati jajaran Dispora yang berkenan hadir dalam kesempatan ini, yang saya hormati seluruh peserta pelatihan kewirausahaan yang berasal dari berbagai kecamatan di wilayah Kabupaten Katingan yang saya cintai dan yang saya banggakan. Izinkanlah kepada kami mengajak kepada kita semua, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita diberikannya kesehatan lahir dan batin, sehingga pada pagi hari ini kita semua diperkenankan hadir di tempat ini untuk mengikuti kegiatan pembukaan pelatihan kewirausahaan pemula tingkat Kabupaten Katingan tahun 2023, yang mana sesuai rencana yang sudah diatur oleh pihak penyelenggara akan dilaksanakan dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 25 November tahun 2023. Secara pribadi atas nama masyarakat dan atas nama pemerintah Kabupaten Katingan, kami menyampaikan terima kasih kepada bapak-bapak narasumber yang telah berkenan meluangkan waktunya mengisi atau menjadi sumber kajian di dalam kegiatan pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan pada kesempatan ini. Kemudian saya juga menyampaikan terima kasih kepada Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata berserta dengan seluruh jajarannya yang telah mengagendakan atau memprogramkan kegiatan pelatihan kewirausahaan yang peruntukannya adalah untuk para wirausaha pemula di lingkungan pemerintah Kabupaten Katingan ataupun kepada masyarakat Kabupaten Katingan yang sama-sama kita cintai ini. Sebagaimana kita ketahui bersama, tadi juga telah disentil oleh Bapak Kepala Dispora, bahwa saat sekarang ini peluang untuk menjadi seorang ASN itu semakin sempit karena kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, ya, memang ingin bagaimana masyarakat kita ini semakin berdaya, tidak hanya menggantungkan nasib dengan menjadi seorang ASN semata. Karena banyak jalan menuju Roma, Pak, ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membangun bangsa ini, untuk turut serta membangun bangsa ini, tidak mesti harus menjadi seorang ASN. Yang penting saat sekarang ini adalah seseorang itu
memiliki keinginan untuk maju, untuk bersaing dan berkompetisi. Dia berusaha mempersiapkan dirinya, membekali dirinya dengan segala hal, maka dia pasti akan memiliki daya saing dalam segala hal, termasuk dalam hal kewirausahaan ini. Tadi sempat kita bertanya dengan Pak Kabid, ya, dengan Pak Sekdis dan kepada Kepala Dinas, bahwa ternyata para peserta ini adalah orang-orang yang sudah memiliki usaha. Adik-adik yang hadir sebagai peserta pelatihan ini adalah orang-orang yang sudah memiliki usaha, bahkan tadi ada yang sudah sempat bisa mengumrohkan orang tuanya, Pak, ya. Luar biasa nih. Ini luar biasa sekali. Ya. Sebuah dharma bakti kepada orang tua, pengabdian kepada orang tua yang luar biasa. Orang tua tidak meminta apa-apa kepada seorang anak biasanya. Dia yang penting seorang anak itu dia bisa menjaga dirinya, menjaga nama baiknya, itu sudah cukup. Tetapi ketika ada seorang anak yang sudah bisa memberikan bakti yang demikian kepada orang tuanya, ini sungguh sesuatu yang luar biasa. Dan pada hari ini pihak Dispora telah menyelenggarakan kegiatan seperti ini, tidak lain dan tidak bukan maksudnya adalah kami yakin untuk memperkuat bagaimana semangat mental dan keilmuan yang sudah dimiliki oleh adik-adik para pelaku usaha yang hadir sebagai peserta di dalam kegiatan ini. Kami yakin sebenarnya itu, Pak, ya, intinya memperkuat mental, semangat, kemudian mungkin memberi tambahan-tambahan yang lainnya saja, bagaimana kita bersaing di era seperti saat sekarang ini. Karena kalau dulu wirausaha ini mungkin orang hanya berjualan, dia taruh di depan rumahnya, seperti di sana kita lihat, dia taruh di depan rumahnya apa yang menjadi produk-produk dia seperti itu. Saat sekarang ini kan sudah dengan menggunakan online, jual ke sana sini dengan mudah. Saat sekarang ini banyak, kita mengira rumah itu tidak ada apa-apanya, padahal di dalamnya banyak barang-barang yang sudah siap untuk didistribusikan atau dijual saat sekarang ini. Nah, mungkin pola-pola itulah yang nanti yang akan disampaikan oleh para narasumber, bagaimana strategi, cara yang pas di dalam para pelaku usaha, dalam hal ini para peserta ini nanti mengembangkan usaha yang sudah dilakukan selama ini. Oleh karena itu secara pribadi, secara atas nama pemerintah Kabupaten Katingan, kita sangat berterima kasih kepada panitia penyelenggara yang menyelenggarakan kegiatan ini. Kami berharap melalui kegiatan ini nanti banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat, bimbingan-bimbingan ataupun arahan-arahan dari para narasumber yang akan disampaikan kepada adik-adik para pelaku usaha, sehingga usahanya nanti bagaimana yang terbaik untuk dilaksanakan. Oleh karena itu maka kami mengharapkan nanti ketika para narasumber menyajikan materi, manfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan ini. Minta dengan mereka ilmu seperti apa, seperti kata Pak Kepala Dinas tadi, keluarkan semua ilmunya, Pak, ya. Kami yakin kalau dulu itu orang untuk berguru itu gurunya biasanya ada ilmu simpanannya yang mungkin tidak dia keluarkan, tapi nanti kalau ada ilmu simpanan keluarkan saja, Pak, sehingga para peserta dapat mengambil apa-apa saja yang mungkin harus dilakukan. Karena kita ingin para pelaku usaha yang hadir menjadi bagian dari para peserta ini nanti akan menjadi para pelaku usaha yang sukses, akan menjadi para pelaku usaha yang sukses di dalam menjalankan usahanya. Dan kami yakin kompetensi-kompetensi yang ada ini tinggal digosok-gosok saja oleh para narasumber, maka para pelaku usaha ini akan tahu bagaimana menjalankan usahanya dengan sebaik-baiknya. Membangun Kabupaten Katingan ini sebagaimana tadi kita katakan, kita tidak mesti harus menjadi seorang PNS, ASN, ya, tetapi dengan menjadi seorang pelaku usaha yang mana di dalam melakukan usahanya dia disiplin, dia penuh dengan ide-ide kreatif. Kami yakin saudara-saudara para pelaku usaha, adik-adik para pelaku usaha ini pasti akan memiliki daya saing yang kuat dan
Insya Allah kami juga yakin bahwa adik-adik dan saudara-saudara sekalian akan sukses mencapai apa yang adik-adik dan saudara-saudara harapkan. Para orang-orang yang berduit saat sekarang ini, apakah mereka ini dari kalangan pegawai negeri? Kalau kita boleh tanya, enggak. Ya, saat sekarang ini siapa nih orang terkaya di Indonesia? Prayogo Pangestu kalau nggak salah Pak. Ya kan Pak, nomor 1 sekarang dia rasanya. Dengan kalau tidak salah kalau kita melihat itu dia memiliki kekayaan hampir 600 triliun. Hampir 600 triliun. Punya Kalteng, APBD Kalteng 8 triliun. Coba 600 dibagi 8. Berarti dia sanggup membangun kurang lebih 7 kali Kalteng. Kabupaten Katingan, APBD Kabupaten Katingan di tahun 2024 kurang lebih 1,5 triliun. Bandingkan dengan kekayaan seorang Prayogo Pangestu, kurang lebih 600 triliun. Seorang pengusaha, seorang pribadi memiliki kekayaan seperti itu, luar biasa. Apakah ASN? Enggak. Jadi kita perlu memberi motivasi kepada adik-adik sekalian, saudara-saudara sekalian ya, bahwa menjadi pengusaha itu sebenarnya itu dia akan sukses itu kembali kepada dia lagi. Dia disiplin, teratur, tertib di dalam melaksanakan kegiatan bisnis atau usaha yang dia lakukan. Kemudian tidak boleh terlena, harus selalu waspada juga. Jangan sampai banyak orang gagal itu karena dia terlena atau dia tertipu karena kurang waspada Pak. Jadi ada juga yang karena dia mungkin salah berhitung. Dia berani minjam modal misal. Dia berani pinjam modal ke orang tertentu. Bukan mungkin ke bank, mungkin enggak, tetapi kepada orang tertentu yang mungkin dengan perjanjian-perjanjian tertentu untuk pengembaliannya. Di dalam agama itu kan dikenal dengan pinjaman riba seperti itu Pak ya, sehingga yang bersangkutan akhirnya amblas. Saya punya teman seperti itu dulu Pak. Dia pinjam dengan orang tertentu, habis modal dia, sampai-sampai rumahnya dijual. Nah jadi oleh karena itu tingkat kewaspadaan di dalam berusaha ini juga harus selalu dipikirkan ya. Dan jujur Pak, sebenarnya kami sudah ada juga wacana di dalam pemikiran kami bahwa ke depan itu ada rencana semacam bantuan kepada masyarakat ini di dalam usahanya itu adalah dalam kaitannya kita ingin melakukan upaya penurunan ekstrim, angka kemiskinan ekstrim, yaitu kita akan melakukan upaya subsidi terhadap bunga pinjaman dari para pelaku usaha yang meminjam untuk modalnya di Bank Kalteng. Kemarin kita sudah ada komunikasi dengan pihak Bank Kalteng untuk berhitung-hitung berapa yang bisa kami yang harus kami sediakan dalam rangka kita ingin membantu para pelaku usaha ini di dalam hal permodalan. Ketika mereka butuh modal untuk pinjam ke Bank Kalteng, lalu pemerintah daerah mensubsidi bunga yang mereka ajukan. Jadi para pelaku usaha yang meminjam ke Bank Kalteng itu hanya membayar pinjamannya saja. Untuk bunganya mungkin pemerintah daerah yang akan membantunya. Tetapi memang sekali lagi ini masih wacana, masih kita dalam tataran pembicaraan dengan pihak Bank Kalteng berapa, karena kemudian ada batasannya juga karena dalam rangka kita ingin mendorong para pelaku usaha semakin termotivasi di dalam menjalankan usahanya di wilayah Kabupaten Katingan ini, karena ini bagian dari solusi terhadap untuk penurunan angka kemiskinan ekstrim.
Nah, kemarin kita sudah coba otak-atik dengan kawan-kawan dari Bank Kalteng. Mudah-mudahan pemikiran ini, gagasan ini nanti di tahun 2024 bisa kita luncurkan. Karena nanti apabila ini sudah ada deal-deal angka yang pas, maka kita akan sampaikan melalui Bank Kalteng berapa pinjaman maksimal yang bisa diberikan kepada para pelaku usaha. Untuk keputusan pemberian pinjaman otomatis adanya di Bank Kalteng, tetapi kita hanya membantu dari sisi subsidi, dari subsidi untuk bunga, sehingga para pelaku usaha tidak memikirkan bunganya, hanya mengembalikan modal yang dipinjamkan. Misal minjam uang di Bank Kalteng 10 juta untuk pinjam modal, dia berpikir misal dia pinjam untuk 2 tahun, misal dia hanya mengembalikan sebanyak 10 juta itu selama kurun 2 tahun, untuk bunganya akan disubsidi oleh pemerintah. Itu rencana kita, tapi sekali lagi ini masih dalam wacana, masih di dalam hitung-hitungan kita, Pak. Mudah-mudahan semuanya ini nanti bisa meringankan dan mendorong para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Katingan ini agar memang benar-benar lebih fokus kepada usahanya. Tidak berarti mungkin kita larang lagi untuk masuk ke berminat di P3K atau ASN, enggak. Tetapi sekali lagi tadi kita sampaikan oleh Bapak Kepala Dinas, memang saat sekarang ini untuk menjadi seorang ASN itu semakin mengerucut, semakin sempit. Tetapi kan kita hidup ini kan hidup harus terus berjalan kan, hidup harus tetap terus. Oleh karena hidup memang harus terus jalan, maka kita harus melakukan segala hal yang bisa kita lakukan dalam rangka kita melanjutkan kehidupan kita ini. Pada kesempatan ini kami mengharapkan kepada Bapak narasumber nanti agar kiranya berkenan memberikan arahan, bimbingan yang terbaik kepada para peserta pelatihan, agar mereka di dalam melaksanakan aktivitas mereka berusaha, mereka lebih terarah, lebih bersemangat, lebih memahami bagaimana persaingan yang terjadi saat sekarang ini, sehingga meskipun saat sekarang ini persaingan usaha itu terjadi dengan luar biasa, kawan-kawan para pelaku usaha ini tetap eksis, tetap bisa menjadikan usahanya itu sebagai tempat untuk menggantungkan harapan dan cita-cita hidupnya. Kami mengharapkan berikan bimbingan yang terbaik. Kalau nanti ada hal-hal yang tidak pas dan lain sebagainya, silahkan diluruskan, diberikan pemikiran sehingga mereka akan menjadi orang-orang yang kebanggaan bagi kami di masyarakat Kabupaten Katingan, karena mereka memiliki daya saing di dalam usahanya. Saat sekarang ini kan kita melihat usaha-usaha orang yang ada di Kabupaten Katingan ini, ada yang sembako, ada yang bahan bangunan, ada yang apalagi kalau yang konstruksi dan sebagainya itu level pengusaha yang bekerja di pemerintah banyak, Pak, ya. Kami mengharapkan kawan-kawan para pelaku usaha yang ada di sana menampilkan produk-produk rumahan dan sebagainya. Harapannya adalah mereka mengikuti aturan yang ada juga, karena saat sekarang ini ternyata kemarin waktu kami hadir di Pangkalan Bun mengikuti pameran di sana, ternyata produk rumahan seperti ini harus ada label yang harus dilengkapi, dan itu menjadi bagian dari prasyarat untuk proses pemasarannya atau untuk dilempar ke halayak ramai. Nah, oleh karena itu nanti dari pihak Dispora dan juga dengan OPD yang terkait mungkin nanti bisa membantu bagaimana mereka ini agar labelisasi yang ada pada produk mereka itu bisa sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga apa yang disampaikan ini, apa yang dilempar ke pasar ini akan lebih mudah untuk diterima halayak ramai. Kemarin waktu kami mengikuti kegiatan di sana banyak sekali produk rumahan seperti ini.
baik itu berupa madu kelulut, madu biasa ya, kemudian ya seperti yang ada di depan kita, kopi ya, dan lain sebagainya, yang kami yakin sebenarnya di tempat kita juga bisa kita lakukan. Apakah yang ada ini sudah memiliki label dan sebagainya, mungkin nanti bisa sama-sama kita dapatkan. Dan kami yakin untuk proses ini tidak sulit juga Pak ya. Yang penting kita mau berusaha bagaimana untuk mendapatkannya. Akan ada bimbingan ataupun kemudahan-kemudahan terkait dengan hal tersebut. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, terutama kepada para pelaku usaha, sekali lagi manfaatkanlah kehadiran para narasumber kita yang sudah datang dari Palangkaraya Pak ya, untuk menjadi narasumber, memberikan bimbingan di dalam kegiatan ini. Tidak perlu malu nanti, tidak perlu takut bertanya, karena mereka ini akan selalu siap sedia memberikan solusi ataupun tanggapan yang terbaik terhadap keluhan ataupun bimbingan yang semestinya kepada adik-adik atau para pelaku usaha di wilayah Kabupaten Katingan ini. Kami secara pribadi dan atas nama pemerintah Kabupaten Katingan mendoakan semoga semua para peserta yang hadir menjadi peserta pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan pada hari ini selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan akan mendapatkan ilmu yang terbaik dari mengikuti kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini, sehingga nanti ilmu yang telah didapatkan tersebut akan bisa diterapkan dengan sebaik-baiknya, sehingga usaha yang saat ini sudah dilakukan atau yang akan dilakukan akan terwujud sesuai dengan harapan dari adik-adik para pelaku usaha yang hadir menjadi peserta di dalam kegiatan pelatihan ini. Dan jangan lupa juga, nanti kalau ilmunya dapat, bagikan kepada keluarga, kepada teman-teman para pelaku usaha di wilayahnya masing-masing, meskipun mungkin nanti mereka itu akan menjadi saingan di dalam berusaha. Tidak apa-apa, kita berbagi ilmu kepada kawan-kawan, tetangga dan lain sebagainya setelah kita mendapatkan ilmu yang kita dapatkan melalui kesempatan seperti ini. Mudah-mudahan itu menjadi amal bagi adik-adik sekalian dan menjadi motivasi untuk berusaha dengan lebih giat lagi. Akhirnya seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, sekaligus kita mengharapkan berkah dan rahmat darinya, maka kegiatan pelatihan kewirausahaan pemuda tingkat Kabupaten Katingan tahun 2023 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan berkah dan rahmah-Nya dan menolong kita semua di dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pemasangan ID card kepada perwakilan peserta secara simbolis. Kami persilakan kepada perwakilan peserta untuk bisa maju ke depan, dan juga penyerahan piagam penghargaan pemuda pelopor. Kami persilakan kepada Saudara Widya bisa mempersiapkan diri di depan. Pada kesempatan ini mohon berkenan kepada penjabat Bupati Katingan didampingi Kepala Dekado OP Kabupaten Katingan bisa untuk menuju tempat penyerahan ID card
Yang pertama, penyerahan ID card kepada perwakilan peserta secara simbolis oleh penjabat Bupati Katingan kepada 2 orang peserta. Baik, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kita tahan sebentar untuk penyerahan piagam penghargaan. Mungkin ada pengantar dulu dari Pak Ketut Puren Kusamba. Baik, mohon izin Pak Bupati, ini pemuda pelopor kita tahun 2023 ini, dia khusus untuk pemuda pelopor bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dan pariwisata. Jadi adik kita Widya ini berfokus kepada bank sampah, Pak. Jadi mereka ini punya komunitas di desa Lukanan. Dia memperkerjakan para pemuda di sana, mengelola sampah, membeli sampah-sampah dari anak-anak, dari masyarakat. Kemudian diolah, Pak. Itu di sana ada startnya nanti, membuat kertas surat undangan, kemudian gantungan kunci, meja, kursi. Bahkan ini sudah disupport oleh Bank Kalteng. Juga kemarin baru-baru ini diberikan bantuan TOSA ya Mbak ya, dari Perkim, dari KDH-nya. Mohon nanti Pak PJ nanti untuk support untuk kedepannya, sehingga anak-anak muda kita ini harapannya bisa berkembang. Dan adik Widya ini nanti kita akan ikutkan di seleksi pemuda pelopor tingkat provinsi dan nasional tahun depan, Pak. Demikian, terima kasih. Iya, demikianlah berikut penyerahan piagam penghargaan oleh penjabat Bupati Katingan kepada terbaik 1 pemuda pelopor Kabupaten Katingan tahun 2023 bidang pengelolaan sumber daya alam, lingkungan dan pariwisata dalam rangka Hari Sumpah Pemuda ke-95 tahun 2023 kepada Saudara Widya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita wujudkan dalam doa bersama yang dipimpin oleh Bapak Haji Muhammad Nur Sopyan SAG. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mengawali doa ini dengan menyebut asma-Mu, seraya memohon semoga acara kegiatan pelatihan kewirausahaan pemula tingkat Kabupaten Katingan tahun 2023 yang kami laksanakan hari ini mendapatkan curahan rahmat dan ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, terimalah dari kami ungkapan puji dan syukur kami kepadamu atas setiap tetes dari kucuran rahmat-Mu dan atas setiap bilangan dari hamparan karunia-Mu, serta atas setiap butiran nikmat-Mu yang tak terbilang. Ya Allah, terima kasih atas semua fasilitas hidup yang telah Engkau hamparkan ini untuk kami, yang dengan inilah kami dapat beraktivitas dan berbicara, menata dan mewarnai kehidupan kami menuju kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. Ya Allah, Ya Alim, Tuhan yang Maha Mengetahui, apapun yang kami lakukan semuanya adalah semata-mata ingin meningkatkan nuansa hidup dan penghidupan. Kami menyadari bahwa kehidupan yang bahagia dan sejahtera lahir batin adalah dambaan setiap insan. Untuk itu ya Allah,
Berilah kami sekalian kekuatan lahir dan batin dan semangat yang terbarukan untuk dapat melaksanakan dan menata kehidupan kami menuju hari esok yang lebih cerah dan lebih baik. Anugerahi kami ya Allah kekuatan untuk terus menerus beramal dan mengisi kesempatan hidup kami dengan kehidupan yang bermanfaat. Ya Allah, ya Rahman, Tuhan yang Maha Penyayang, di hadapan-Mu kami bersimpuh memohon kepadamu, semoga kegiatan ini berjalan dengan baik dan apa yang terjadi, tujuan kegiatan ini dapat tercapai dan maksimal. Semoga pengetahuan dan pelatihan kewirausahaan ini menjadi bekal kemandirian bagi warga nantinya, dan ilmu yang diajarkan oleh para instruktur menjadi amal jariah yang Engkau terima. Allahumma ya mujibat sa'ilin, Tuhan penerima dan pengabul doa, jadikanlah setiap kegiatan kami sebagai motivasi bagi kami untuk terus berkarya, berintegritas dan melayani serta membangun kemandirian masyarakat, khususnya bagi warga Kabupaten Katingan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Suci, sucikanlah apa yang kami niatkan dan ucapkan serta apa yang kami kerjakan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kesalahan dan khilaf kami, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun dan sebaik-baiknya tempat kembali. Allahumma ja'al jam'an hadha jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala minna syaqiyyan wala mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya secara pribadi dan juga mewakili masyarakat Kabupaten Katingan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Risna Duar. Semoga di usia yang ke-58 tahun ini Bapak selalu sehat walafiat, kemudian dengan keluarganya selalu berbahagia, rezeki selalu dilimpahkan dan dimudahkan dalam segala urusan yang dihadapi. Semoga selalu sukses di dalam kehidupannya. Mungkin itu aja ya, mungkin ditambahkan dari Ya, baik, terima kasih. Ini hari yang luar biasa yang saya sendiri berusaha melupakan hari ini tanggal 23. Ternyata teman-teman juga diam-diam. Terima kasih. Ini sesuatu yang luar biasa dan secara istimewa hadir Pak Bupati hari ini menyampaikan ucapan langsung. Terima kasih, ini energi baru Pak Bupati yang kami dapatkan, dan kami juga berdoa semoga Bapak Bupati dan seluruh jajaran pimpinan senantiasa diberikan hikmat kebijaksanaan, sehat dalam melaksanakan amanah tugas negara ini untuk membangun Katingan secara khususnya. Terima kasih sekali lagi, ini luar biasa momen yang saya dapatkan hari ini. Terima kasih. Ini usia 58 nih, kalau dibalik malah parah dia, nggak bisa dibolak-balik lagi nih. Ya, kalau 52 mungkin bisa dibalik 25 gitu. Oh, silakan Pak, kuenya Pak.